Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Mari bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu silakan dibuka buku Al-Qamar halaman 38. Silakan buka halaman 38. Halaman 38. Sudah? Halaman 38. Baik. Tasrif isim atau akhiran isim. Akhiran isim halaman 38. Baik Bapak Ibu. Coba kata muslim. Kata muslim kita ubah menjadi akhiran isim yang bentuknya mufrad mudzakkar. Apa itu mufrad? Tunggal. Apa itu mudzakkar? Laki-laki. Kalimatnya muslim. Maka akhirannya jadi apa? Muslimun. Terus musliman, muslimin. Satu baris di halaman 38 yang baris paling atas. Ya, yang baris paling atas itu kan di situ contohnya apa? Fa'ilun, fa'ilan, fa'ilin. Kalau sekarang kalimatnya muslim, muslimun, musliman, muslimin. Pertanyaannya, persamaannya apa? Fa'ilun, fa'ilan, fa'ilin, muslimun, musliman, muslimin. Apa persamaannya? Menunjukkan jumlah tunggal. Jumlah satu. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Ya. Contoh lagi Bapak Ibu, kafir, kafirun, kafiron, kafirin. Tadi muslimun, musliman, muslimin. Bacanya nyamping. Kalau kafirun, kafiron, kafirin artinya apa? Satu orang laki-laki kafir. Satu orang laki-laki kafir. Rubah lagi kalimatnya. Ustadzun, ustadzan, ustadzin. Artinya satu orang ustadz. Nah, kalau ustadz laki-laki, ustadzun, ustadzan, ustadzin. Lagi Bapak Ibu, solih, solihun, solihan, solihin. Apa artinya? Satu orang laki-laki soleh. Gitu ya. Jadi hanya akhirannya in itu sudah bisa kita tentukan bahwa kata tersebut menunjukkan jumlah tunggal. Laki-laki. Ya. Nah, sekarang kalau jumlah
jumlah laki-lakinya 2 orang, ganda, bahasa Arabnya musanna, maka kalimatnya tinggal dikasih akhiran ani, aini. Nah, akhirannya ani dan aini. Muslim, kalau tadi kan muslimun, muslimat, muslimin, 1 orang muslim laki-laki. Kalau muslimnya 2 orang laki-laki gimana bunyinya? Muslimani, muslimaini. Udah, itu doang. Karena yang bentuk satunya lagi sama. Berarti cuma 2 bentuk, ani maupun aini. Berarti orang muslimnya jumlahnya sudah berapa? 2. Hanya berubah akhiran. Akhirannya berubah ani, aini. Kalimat itu jumlahnya berubah menjadi 2. Padahal tidak ada kalimat 2-nya. 2 itu kan bahasa Arabnya isnani. Ya, nggak ada tuh kalimat isnani di situ, nggak ada. Dengan kita mengetahui bagian belakangnya atau akhiratnya ani atau aini, maka kita pun bisa menentukan bahwa itu menunjukkan jumlah 2, laki-laki. Mukmin, coba kalau 1 orang. Mukminun, mukminan, mukminin, 1 baris, semuanya dibaca tuh 1 baris yang paling atas. Berarti artinya 1 orang laki-laki mukmin. Kalau 2 orang laki-laki mukmin tinggal mukminani, mukminaini. Berarti orang mukminnya berubah jadi berapa? 2. Solih jadinya apa? Kalau 2? Solihani, solihaini. Berarti 2 orang soleh, laki-laki. Sekarang bagaimana kalau orang solehnya laki-laki jumlahnya lebih dari 2? Kalau jumlahnya lebih dari 2, maka akhirannya berubah lagi. Ya, akhirannya una atau ina. Yang satunya sama, ina sama. Berarti sebetulnya cuma 2 aja. Yuk, kalimatnya muslim, coba dibuat bentuk banyak. Ya, betul. Muslimuna, muslimina. Ya, berarti orang muslimnya banyak. Orang mukminnya banyak. Gimana bunyinya? Mukminuna, mukminina. Tinggal akhirannya saja dimasukin una atau ina. Kalau orang solehnya banyak, solihuna, solihina. Berarti orang-orang soleh, laki-laki perempuan? Laki-laki. Orang-orang jujurnya banyak, orang-orang benernya banyak, atau orang-orang yang meyakini pada kebenaran. Sodiquna, sodiqina. Sodiquna atau sodiqina. Orang-orang yang beruntungnya banyak. Apa orang-orang beruntung? Muflihun. Jadinya gimana bunyinya? Muflihuna, muflihina. Nah, gitu ya. Muflihuna, muflihina. Berarti artinya orang-orang beruntung. Nah, yang 1, 2, 3 itu untuk muzakkar. Apa muzakkar Bapak Ibu? Laki-laki. Tabel yang di bawahnya itu untuk menunjukkan bentuk muannas. Apa muannas? Perempuan. Apa
beda mudzakkar dengan muannas yang paling mencolok? Akhirannya kalau yang menunjukkan perempuan, akhirannya ada huruf taknya. Apakah dia bentuknya tak marbutoh atau bentuknya tak taknis, tak yang kebuka? Kita lihat Bapak Ibu, tabel yang pertama, tun, tan, tin. Nah, pertanyaan saya, satu laki-laki dengan satu perempuan harokatnya sama nggak? Coba kita lihat harokatnya. Sama. Laki-laki un, an, in, perempuan juga un, an, in. Hanya yang perempuan ditampilkan pembedanya. Kalau yang perempuan ada huruf taknya. Kalau yang menunjukkan bentuknya satu, maka taknya pakai tak marbutoh yang bulat. Jadi tun, tan, tin. Kalau kalimatnya muslim dijadikan satu orang muslim perempuan, gimana bunyinya? Muslimatun, muslimatan, muslimatin. Nah, kalau orang mukmin perempuan, mukminatun, mukminatan, mukminatin. Kalau orang soleh perempuan, solihatun, solihatan, solihatin. Jelas Bapak Ibu? Nah, nanti kita akan masuk materi nyambung dengan pertemuan terakhir. Ya, nanti akan masuk materinya dengan pertemuan yang terakhir. Ini saya hantarkan dulu ya. Kalau kalimat orang kafir perempuan satu orang bunyinya gimana Bapak Ibu? Kafiratun, kafiratan, kafiratin. Berarti artinya apa? Satu orang. Iya. Satu orang ustad tapi perempuan. Ustadatun, ustadatan, ustadatin. Dibaca waqaf jadinya. Kalau dibaca waqaf ustadzah. Kalau ustad ya ustad. Nah, sekarang bagaimana kalau menunjukkan perempuannya dua? Sebetulnya dua perempuan dengan dua laki-laki sama. Sama-sama ani, sama-sama aini. Cuman bedanya kalau perempuan ada huruf taknya sebelum kata ani atau aini. Jadi tani atau taini. Perempuan tuh bedanya ada taknya aja. Contoh muslim lagi. Kalau dua perempuan muslimatani atau muslimataini. Dua orang mukmin perempuan mukminatani, mukminataini. Ada taknya. Perempuan itu bedanya di situ. Dua orang soleh perempuan solihatani, solihataini. Ya, bagus. Kalau dua orang yang selamat perempuan, bahasanya salim. Salimatani. Yang pertamanya A. Salimatani, salimataini. Sama nggak beda artinya? Salimatani dengan salimataini sama, nggak beda. Sama-sama menunjukkan perempuannya dua. Cuma Ustaz, ini kapan penggunaannya? Kapan salimatani, kapan salimataini? Itu nanti ada kaidahnya. Itu nanti ada kaidahnya, ada aturan-aturannya. Lagi Bapak Ibu, dua orang perempuan musyrikah
an in. Cuman bedanya kalau perempuan ada huruf ta-nya. Dua laki-laki, dua perempuan juga ujungnya sama, ani, aini. Cuman kalau perempuan ada huruf ta-nya, itu yang membedakan. Nah, kalau jamak laki-laki dengan jamak perempuan ini beda banget. Yang laki-laki akhirannya apa tadi? Una dengan ina. Tapi kalau perempuan akhirannya atun, atin. Beda. Kalau laki-laki una, ina, yang menunjukkan jumlah jamak. Sehingga kalimat muslim, kalimat apa? Muslim, kalau muslimnya perempuan jumlahnya banyak, bunyinya gimana? Muslimatun, muslimatin. Nah, dia gak ada muslimatan, ya, cuman muslimatun, muslimatin. Nah, mukmin, mukminatun, mukminatin. Solih, tun, solihat. Abid, 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 abid ujungnya dal. Abidatun, abidatin. Saih, saihatun, saihatin. Saih itu orang yang berpuasa, mirip seperti soim, ya, kayak soim, saih. Nah, coba Bapak Ibu, sekarang satu kata kita rubah semuanya ya. Satu kata kita rubah semuanya. Katanya misalkan yang gampang, muslih. Apa? Muslih. Yuk kita jadikan satu muslih laki-laki. Jadi gimana? Muslihun, muslihan, muslihin. Dua, muslihani, muslihaini. Tiga, muslihuna, muslihina. Nah, itu laki. Kalau satu perempuan, muslihatun, muslihatan, muslihatin. Kalau dua perempuan, muslihatani, muslihataini. Perempuannya banyak, muslihatun, muslihatin. Pertanyaan saya, bisa semuanya enggak? Maksudnya kalimat muslih bisa semuanya enggak dibuat menjadi akhiran yang ada di halaman 38? Bisa. Tadi kan bisa semua. Muslih, muslihun, muslihan, muslihin, muslihani, muslihaini, muslihaini, muslihuna, muslihina, muslihina, muslihatun, muslihatan, muslihatin, muslihatani, muslihataini, muslihataini, muslihatun, muslihatin, muslihatin. Bisa semua? Bisa. Kalimat muslih bisa semua. Tapi Bapak Ibu, tapi ini tidak berlaku untuk kata benda. Nah, ini saya sampaikan sekarang. Yang bisa berlaku semuanya itu biasanya sifat. Muslim, muslim artinya apa? Orang yang selamat, orang yang Islam, orang yang muslim. Ya, salim, orang yang selamat. Sobir, orang yang bersabar. Apalagi? Soim, orang yang berpuasa. Biasanya yang kaitannya dengan orang, dengan sifat, dengan yang berakal, baru nanti akhirannya bisa dibuat semua yang ada di halaman 38. Jadi sifat, ya, atau yang berakal. Itu bisa. Contohnya apa tadi? Itu muslim. Selain muslim apalagi contohnya? Alim, muallim. Itu kaidah umum. Kaidah umum ya. Sekalipun tetap nantinya ada pengecualian
pengecualian. Kaidah umumnya gitu. Contoh muallim. Muallim artinya apa? Orang yang mengajarkan. Ingat Bapak Ibu, orang yang, itu berarti kata sifat. Muallim, orang yang mengajarkan. Itu bisa menjadi halaman 38 seluruhnya. Muallimun, mualliman, muallimin, muallimani, muallimaini, muallimaini, muallimuna, muallimina, muallimina. Itu yang laki-laki. Yang perempuannya muallimatun, muallimatan, muallimatin, muallimatani, muallimataini, muallimataini, muallimatun, muallimatin, muallimatin. Semuanya bisa. Tapi kalau kata benda tidak bisa semuanya. Ini kaidah umum. Kaidah umumnya kalau kata benda tidak bisa semuanya. Terus bagaimana Ustaz kalau kata benda? Kalau kata benda kita akan lihat kata benda itu masuk mudzakkar atau muannas. Contoh Bapak Ibu, kata benda yang mudzakkar. Ini ada Udah deh. putih. Contoh kata benda yang mudzakkar. Ingat mudzakkar muannas bedanya di mana? Ada tanya ya. Contoh kata benda yang mudzakkar. Kata benda yang mudzakkar, perhatikan. Ini kata benda mudzakkar. Bedanya kan kalau yang muannas ada ta'yan. Nah, apa itu Bapak Ibu? Qalamun. Pertanyaan saya mudzakkar atau muannas? Kenapa mudzakkar? Ada tak? Tidak ada tak. Ya, tidak ada tak. Kalau yang ini mudzakkar atau muannas? Di mana? Ada taknya. Qalamun mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Tapi kalau kondisinya pada kata benda, diterjemahkannya nggak pakai laki-laki perempuan. Qalamun itu artinya pulpen. Karena ini benda, pulpen ya pulpen. Nerjemahan ini diterjemahkannya tidak pulpen perempuan, pulpen laki-laki, enggak gitu. Karena kata benda. Beda dengan yang tadi. Solihun. Satu orang soleh tapi laki-laki. Satu orang soleh wanitanya solihatun. Gitu ya. Tapi kalau benda, ya diterjemahkannya tidak perlu, kalau laki-laki nggak perlu menggunakan kalimat laki-laki, yang perempuan tidak perlu menggunakan kalimat perempuan. Qalamun artinya pulpen. Nafidatun artinya jendela. Jendela. Nanti kita buka kalau itu ada di kamus. Qalamun apa? Pulpen. Nafidatun jendela. Benda bukan? Kalau dia benda, ya, kalau dia benda, akhirannya hanya berubah sesuai dengan mudzakkar dan muannasnya. Contoh, qalamun mudzakkar bukan? Jadi cuma dia bisa berubahnya cuma ini aja. Qalamun, qalaman, qalamin. Jadi berubahnya cuma qalamun, terus qalaman. Kalau qalaman itu biasanya ada alifnya ya Bapak Ibu. Terus qalamin. Qalamin. Berarti berapa pulpen? Berapa pena? Satu. Ya, kita melihat ujungnya begini saja, itu menunjukkan satu pena. Qalamun, qalaman, qalamin. Kalau dua pena, tinggal ikut yang di bawahnya. Apa? Dua pena. Qalamani. Ya kan? Qalamani. Nah, qalamani. Iya, saya kasih pembedanya di sini ani. Gitu ya, qalamani atau qalamani. Berarti pulpennya atau penanya sudah berapa jumlahnya? Jumlahnya 2.
Jadi pembeda satu dengan dua dari mana? Akhirannya. Kalau yang dua pakainya apa? Ani atau aini. Ya, ani atau aini. Sekarang kalau pulpennya banyak, nah nggak bisa. Kalau pulpennya banyak, tidak bisa akhirannya pakai una dan ina seperti yang ada di situ. Kolamuna, kolamina nggak bisa. Karena dia apa? Benda. Kalau benda, bentuk jamaknya pakai jamak taksir yang sudah kita pelajari 2 minggu lalu. Bendanya pakai jamak, nggak boleh pakai una, nggak boleh pakai ina. Itu kaidah umum. Terus pertanyaannya, bentuk jamak taksirnya apa? Kolamun. Buka kamus. Jadi nggak bisa bentuk jamaknya ditambah una ditambah ina, nggak bisa. Kecuali nanti ada yang beberapa yang memang bisa, tapi umumnya enggak. Terus bagaimana Ustaz bentuk jamaknya? Jamaknya namanya jamak taksir. Di jamak taksir itu adanya di kamus. Jadi kita buka kamus. Coba Pak, saya carikan, nanti bapak-bapak tinggal supaya waktunya efektif. Nah, coba saya lihat halamannya. Kalau ada yang nyari bisa lebih cepat juga boleh. Oke. Silahkan buka halaman 355 kiri atas. Ini sudah di checklist. Pernah kita cari. Jamannya apa? 355. Kolamun aklam. Jadi bentuk jamannya apa? Aklam. Oh, aklam. Berarti aklam artinya apa? Pena-pena. Ya. Jadi kan begini Bapak Ibu, dilihat di situ. Jadi aklam ini bentuk jamannya. Aklam. Ya, jadi bentuk jamannya tidak bisa langsung ya. kolamuna, kolamina itu nggak bisa. Bentuk jamannya harus buka kamus. Tapi untuk spesial jamaah aja itu ya. Iya, untuk jam aja. Kalau untuk bentuk 1 dan 2-nya dia masih bisa. Masih bisa. Tapi Bapak Ibu yang harus jadi catatan, ini pertanyaan saya, laki-laki apa perempuan? Mudzakkar atau muannas? Kolam ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Tahu dari mana mudzakkar? Tidak ada taknya. Ya. Kalau muannas ada taknya. Maka kalau benda itu dia asalnya memang sudah mudzakkar, maka si benda ini nggak boleh dirubah jadi muannas. Oh iya. Jadi tidak boleh kolamun, terus kita rubah jadi kolamatun. Kita kasih taknya. Ini ada taknya nggak? Nggak. Terus kita kasih tak sesuai dengan yang ada di halaman 38, nggak boleh. Kalau benda itu mudzakkar yang tidak ada taknya, maka dia cuma bisa kayak begini aja bentuknya, segini aja. Bentuknya cuma bisa seperti ini saja. Berarti cuma bisa mudzakkar. Jadi kolamun, kolaman, kolamin, kolamani, kolamaini sama aklam. Kolamun, kolaman, kolamin, penanya berapa? 1. Kolamani, kolamaini, penanya berapa? 2. Aklam banyak pena. Pak Ustadz, Jadi ya, gimana? kolamin itu langsung ke kamus nggak ketemu saya? Gimana? Di kamus nggak ketemu. Ada Di- kolamin. Oh, di kamus nggak ada? Nah, Iya, nggak ada. Kalau di kamus biasanya, nggak pakai harokat, cuma kolam aja. iya. Ya. Tapi ada yang bentuk kolaman, ada kolaman. Yang kolaman-kolamin Ada. kadang ada, kadang enggak. Cuma maksudnya gini, Ustaz ada nggak bentuk kolaman-kolamin di kamus? Bentuk kolaman di kamus belum tentu belum tentu ada. Kenapa?
Karena kolamin ini kenapa ada wujudnya seperti ini? Nanti kita akan belajar kapan pakai kolamun, kapan pakai kolaman, kapan pakai kolamin, itu ada kaidahnya. Kalau di kamus nggak ada, di kamus cuma ini aja. Di kamus ada kolam. Nah beda lagi kan, kolam yang di samping jamak, berarti itu pun bentuk Jamak juga. jamak. Oh. Kolam itu pun bentuk jamak. Jadi kolamun seperti ini bentuk jamaknya ada Dua. 2. 1 aklam, 2 kolam. Tergantung nanti di kamus ditampilkannya ada berapa bentuknya. Oh ya, kolam. Ya. Kalau udah masuk bisa belum? Ya udah. Kalau misalkan dia jamaknya jamak apa? Kalau bentuknya muzakkar, maka kata benda itu cuma bisa seperti ini saja. Kalau bentuknya muannas, Sama. berarti nanti muannas cuma muannas saja. Tidak bisa muzakkar dirubah jadi muannas, muannas dirubah jadi muzakkar. Nanti kita contohkan setelah salat isya. Baik, kita break sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.